warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Cahyani dengan NIM 2024 05010327. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi kelompok 1 sampai kelompok 6. Baik, langsung saja. Overview Cost Accounting. Adapun definisinya, cabang akuntansi yang berfokus pada pencatatan, pengklasifikasian, analisis, dan pelaporan berbagai biaya yang terkait dengan produksi barang atau jasa. Nah, mengapa akuntansi biaya penting? Sangat krusial bagi perusahaan untuk yang pertama menentukan harga jual produk agar tidak rugi, dan yang kedua mengontrol pengeluaran agar tetap efisien atau pengendalian biaya, dan yang ketiga menyediakan data akurat untuk pengembalian keputusan strategis. Adapun unsur biaya produksi secara umum terdiri dari 3 elemen utama. Yang pertama, biaya bahan baku langsung, bahan utama pembuatan produk, dan yang kedua biaya tenaga kerja langsung atau gaji buruh yang membuat produk secara langsung, dan yang ketiga biaya overhead pabrik, biaya pendukung lainnya seperti listrik pabrik atau biaya sewa mesin. Adapun klasifikasi biaya dikelompokkan berdasarkan tujuan tertentu, misalnya berdasarkan perilaku atau biaya tetap tidak berubah meski produksi naik, dan biaya variabel atau berubah sesuai volume produksi. Berdasarkan hubungan dengan produk, biaya langsung dan biaya tidak langsung. Dan yang kelima itu peran akuntansi biaya. Perannya adalah menjadi jembatan informasi bagi manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja operasional perusahaan. Dan yang keenam itu hubungan dengan akuntansi keuangan dan manajemen. Akuntansi keuangan, akuntansi biaya menyediakan data nilai persediaan untuk laporan neraca dan laba rugi. Sedangkan akuntansi manajemen, akuntansi biaya memberikan detail biaya yang mendalam untuk membantu manajer merencanakan masa depan perusahaan. Baik, selanjutnya prinsip transaksi bank syariah. Berikut adalah penjelasan singkat dari setiap poin tersebut. Yang pertama itu, larangan transaksi haram. Dalam perbankan syariah, setiap transaksi yang dilakukan harus terhindar dari objek yang dilarang oleh syariat Islam. Hal ini mencakup barang atau jasa yang zatnya haram, seperti babi atau alkohol, maupun cara memperoleh yang tidak sah. Pilar utama dalam ekonomi syariah untuk menjaga keadilan. Pertama, riba, yaitu pengambilan tambahan beban dalam transaksi pinjam-meminjam atau pertukaran barang yang melanggar prinsip kesetaraan. Masyir atau perjudian, transaksi yang mengandung unsur spekulasi atau untung-untungan yang tidak pasti. Sedangkan gharar, yaitu ketidakpastian, adanya ketidakjelasan dalam akad, baik mengenal kualitas, kuantitas, harga, maupun waktu penyerahan barang. Dan yang ketiga, keadilan dan kemitraan. Keadilan menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada yang berhak. Tidak boleh ada pihak yang dieksploitasi. Sedangkan kemitraan, hubungan antara nasabah dan bank, dianggap sebagai mitra kerja, bukan sekadar debitur dan kreditur. Keuntungan dan risiko bisnis dibagi berdasarkan kesepakatan awal atau nisbah. Dan yang keempat itu transparansi dan universal. Transparansi, kedua belah pihak harus jujur dan terbuka mengenai informasi terkait transaksi guna menghindari kesalahpahaman di masa depan. Sedangkan universal atau alamiah, prinsip syariah dapat diterapkan oleh siapa saja tanpa memandang suku, agama, maupun ras, asalkan sepakat untuk mengikuti aturan transaksi yang ditetapkan. Selanjutnya, analisis tujuan, asas transaksi, dan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan, tujuan utamanya adalah menyediakan informasi terkait kondisi keuangan, kinerja, serta arus kas untuk entitas syariah. Sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Adapun asas-asas transaksi syariah, transaksi dalam ekonomi syariah harus berlandaskan pada 5 pilar utama. Yang pertama, persaudaraan atau disebut ukhuwah, yaitu menekankan kebersamaan dan saling membantu. Dan kedua, keadilan atau adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada yang berhak.
Dan yang ketiga, kemaslahatan atau maslahah, segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi. Dan yang keempat, keseimbangan atau tawazun, yaitu keseimbangan antara aspek material dan spiritual, serta privat dan publik. Dan yang kelima, universalisme atau syumulia, dapat dilakukan oleh dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Adapun asumsi dasar akuntansi syariah, yang pertama dasar akrual, yaitu transaksi diakui pada saat terjadinya, bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Dan kelangsungan usaha, perusahaan diasumsikan akan terus beroperasi di masa depan, tidak akan dilikuidasi dalam waktu dekat. Adapun laporan keuangan bank syariah setidaknya terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama, laporan posisi keuangan, menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dan yang kedua, laporan laba rugi, menggambarkan kinerja keuangan atau pendapatan dan beban. Tiga, laporan perubahan ekuitas, menyajikan perubahan modal dalam satu periode. Dan yang keempat, laporan arus kas, menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai. Dan yang terakhir, pengertian catatan atas laporan keuangan adalah bagian integral yang memberikan penjelasan rinci dan tambahan informasi mengenai pos-pos dalam laporan keuangan utama. Fungsinya adalah membantu penggunaan memahami kebijakan akuntansi yang digunakan serta membantu mengevaluasi kondisi keuangan entitas secara lebih akurat, transparan, dan menyeluruh. Terus selanjutnya yaitu cost system dan cost accumulation. Cost system atau sistem biaya merupakan suatu metode yang digunakan oleh perusahaan untuk mengumpulkan, mengukur, dan mengalokasikan total biaya produksi yang kesatuan unit produk atau jasa. Tujuannya adalah agar perusahaan mengetahui secara akurat berapa biaya yang dihabiskan untuk menghasilkan sesuatu, baik menggunakan data biaya aktual yang benar-benar terjadi maupun biaya standar atau prediksi atau anggaran. Adapun jenis-jenis cost system, terdapat 3 pendekatan utama dalam menentukan nilai biaya. Yang pertama, sistem biaya aktual, yaitu mencatat biaya berdasarkan pengeluaran yang benar-benar terjadi di lapangan. Yang kedua, sistem biaya standar, yaitu menggunakan biaya yang ditentukan di awal atau prediksi sebagai tolok ukur efisiensi. Dan yang ketiga, sistem biaya normal, yaitu kombinasi di mana biaya bahan baku dan tenaga kerja dihitung berdasarkan biaya aktual. Namun, biaya overhead seperti listrik, sewa, dan lain-lain dihitung menggunakan tarif yang ditentukan di muka. Dan adapun metode akumulasi biaya atau cost accumulation, ini adalah cara perusahaan mengumpulkan biaya-biaya tersebut berdasarkan jenis produksi. Yang pertama, job order costing, digunakan jika produksi dibuat berdasarkan pesanan khusus. Contoh, percetakan undangan, bengkel modifikasi, biaya yang dikumpulkan per pesanan. Dan yang kedua, proses costing, yaitu digunakan untuk produksi massal dan kontinu. Contohnya pabrik semen, pabrik mie instan, biaya yang dikumpulkan per periode atau per departemen produksi. Dan yang ketiga, activity based costing atau ABC, metode yang lebih modern di mana biaya dialokasikan berdasarkan aktivitas yang menyebabkan biaya tersebut muncul sehingga hasilnya lebih presisi. Dan adapun proses akumulasi biaya, proses ini mencakup siklus hidup biaya di dalam akuntansi, mulai dari pengumpulan dan pengelompokan, yaitu mengidentifikasi data biaya dan memisahkannya, misalnya biaya bahan baku atau biaya tenaga kerja. Adapun alokasi overhead, yaitu membagikan biaya tidak langsung ke produksi secara adil, dan pencatatan dan perhitungan, yaitu memasukkan data ke sistem akuntansi untuk menghitung total biaya produksi unit tersebut. Adapun pengendalian dan evaluasi, yaitu membandingkan biaya yang keluar dengan anggaran untuk melihat apakah ada pemborosan. Dan yang terakhir, pelaporan, yaitu menyusun laporan biaya untuk manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan.
Selanjutnya, job order costing. Metode harga pokok pesanan atau job order costing adalah metode akuntansi biaya yang digunakan untuk menghitung biaya produksi barang atau jasa secara spesifik untuk setiap pesanan atau proyek tertentu. Adapun cara menghitung biaya produksi menggunakan metode job order costing. Dalam metode job order costing ada 3 unsur biaya utama yang dihitung, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Adapun kelebihan dan kekurangan job order costing. Yang pertama, kelebihan job order costing yaitu mendukung metode job order costing, dan yang kedua meningkatkan produktivitas, dan yang ketiga memudahkan pengurangan probabilitas. Adapun kekurangan job order costing memerlukan dokumen yang sangat baik dan sulit dalam pengukuran biaya yang tepat dan potensi konflik internal dan alokasi biaya. Selanjutnya yaitu proses costing. Adapun pengertian dari proses costing, metode akuntansi biaya untuk perusahaan yang memproduksi barang secara massal, seragam, dan terus-menerus. Adapun ciri-ciri proses costing, yang pertama produk terus-menerus, dan yang kedua produk homogen, dan ketiga biaya departemen, dan keempat ada WIP atau bisa disebut work in process. Adapun elemen biaya dan proses costing, yang pertama biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead, dan biaya konversi. Adapun laporan biaya produksi dan jurnal akuntansi. Laporan biaya produksi, yang pertama aliran fisik unit, dan yang kedua unit ekuivalen, dan yang ketiga biaya RT unit, dan yang keempat rekonsilitas. Adapun jurnal akuntansi, yang pertama pembelian bahan baku, pemakaian bahan baku, transfer produk, dan penjualan produk jadi. Itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.